Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Novi Yulianti dengan NPM 0081 dan Arsy Gova dengan NPM 0068, Mita Marilla dengan NPM 0043, Rifa Mayangsari dengan NPM 0050, dan Nadia Niken Widyastari dengan NPM 0069 akan mempresentasikan wawancara dan penampilan bisnis profesional. Slide selanjutnya. Wawancara. Arti penting wawancara kerja. Wawancara kerja merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar yang ada. Seorang calon pelamar mungkin saja diwawancarai lebih dari satu kali. Hal ini sangat tergantung pada jumlah pelamar yang akan diseleksi, sementara jumlah yang dibutuhkan sangat sedikit. Aspek-aspek kepribadian atau personality aspek yang akan dinilai antara lain mencakup penampilan Anda secara fisik, gerak-gerik dan sopan santun, nada suara atau tone voice, rasa percaya diri, inisiatif, kebijaksanaan, daya tanggap dan kerjasama, ekspresi wajah, kemampuan berkomunikasi, sikap terhadap pekerjaan, dan selera humor. Dengan memperhatikan berbagai karakter di atas, wawancara akan dapat memprediksi apakah Anda termasuk salah seorang yang dipilih untuk menduduki posisi tertentu dalam suatu perusahaan atau tidak. Wawancara juga dapat melihat apakah Anda nantinya mempunyai peluang untuk sukses atau tidak dengan melihat berbagai isyarat verbal maupun non-verbal yang Anda tampilkan pada saat wawancara. Wawancara pada tahap awal sering disebut juga dengan wawancara pendahuluan. Pada tahap ini, wawancara yang akan dilakukan didasarkan pada surat lamaran dan resume yang telah dibuat oleh pelamar. Hal ini untuk memastikan bahwa pelamar secara administrasi telah memberikan atau mengisi semua informasi penting dan untuk menilai kesesuaian antara kualifikasi pelamar dengan jenis jabatan yang akan diisi. Selama kegiatan wawancara berlangsung, berusahalah untuk memberikan informasi secara jelas, padat, akurat, dan tidak berbelit-belit. Jawablah semua pertanyaan yang diminta secara baik dan janganlah memberikan informasi di luar yang ditanyakan atau tidak relevan dengan pertanyaan pewawancara. Setelah wawancara pendahuluan, tahap selanjutnya adalah wawancara seleksi, yang pada umumnya memerlukan waktu yang lebih lama dari wawancara pendahuluan. Dalam tahapan seleksi, Anda mungkin akan diwawancarai oleh suatu tim yang biasanya terdiri lebih dari satu orang. Pada tahapan ini, calon pelamar akan ditanya berbagai hal mengenai latar belakangnya yang mencakup kualifikasi, pengalaman kerja, pelatihan, dan semangat kerja untuk umum untuk memperoleh informasi penting bagi pewawancara agar sesuai dengan posisi yang dikehendaki oleh pelamar tersebut. Bentuk pertanyaan lebih bersifat terbuka, dalam artian bahwa pelamar diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengungkapkan latar belakang dirinya. Slide selanjutnya. Akan dijelaskan oleh Mbak Rifa Mayangsari. B. Persiapan wawancara kerja. Saat akan melakukan wawancara kerja sebaiknya dilakukan. Yang pertama adalah berdoa menurut agama masing-masing. Yang kedua, datanglah lebih awal dari yang ditentukan. Misalnya 30 menit sebelum dimulai wawancara. Yang ketiga, bersikap yakin dan optimis. 4. Bersikap tenang. 5. Siapkan sertifikat, diploma, surat-surat penghargaan yang dimiliki. 6. Tersenyumlah secara wajar, tetapi jangan tersenyum terus-menerus. Yang ketujuh, berpakaian yang rapi dan sopan. Kedelapan, ketuk pintu sebelum memasuki ruang wawancara, kecuali kalau ada yang mengantar. Kemudian tunggu sampai Anda dipersilahkan duduk atau minta izin duduk. Selanjutnya, ingat nama pewawancara dengan baik dan benar. Kemudian tetaplah pewawancara pada saat diwawancarai. Selanjutnya, tunjukkan kemampuan diri Anda, namun jangan berlebihan. Kemudian, perhatikan dan pahami setiap pertanyaan pewawancara dengan baik. Bicara dengan jelas dan tegas. Atur nada suara dengan tepat. Tunjukkan minat atau ketertarikan dan kesungguhan Anda terhadap perusahaan yang dilamar.
Yang terakhir adalah bersikaplah jujur dan langsung. Slide selanjutnya. Lalu yang dihindari pada saat wawancara yaitu datang terlambat, kelihatan kesal karena menunggu lama. Yang ketiga, datang ke wawancara tanpa persiapan atau seadanya. Kemudian berpenampilan berlebihan. Selanjutnya, membawa tas belanja atau sejenisnya dalam ruang wawancara. Mengajak teman atau keluarga saat wawancara kerja. Duduk sebelum dipersilahkan. Meletakkan tas di meja wawancara kerja. Membungkuk atau menundukkan kepala. Bertopang dagu. Melipat tangan di muka dada, kemudian dilarang merokok atau mengulum permen saat wawancara kerja. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mita Marilla. Cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Untuk memperoleh informasi tentang pekerjaan atau perusahaan yang akan dilamar, Anda dapat memperolehnya dari berbagai publikasi resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, baik dalam bentuk jurnal, majalah, buletin, atau melalui situs web perusahaan bersangkutan. Wawancara dalam bentuk komunikasi dua arah atau two-way communication merupakan kesempatan yang baik bagi Anda untuk menanyakan secara langsung mengenai pekerjaan dan perusahaan kepada pewawancara. Slide selanjutnya. Pertanyaan penting dalam wawancara kerja. Dalam wawancara, berbagai jenis pertanyaan akan diajukan kepada Anda dan Anda harus benar-benar mempersiapkan diri agar dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Anda dapat saja berkaitan dengan pekerjaan yang Anda lamar, program pendidikan dan pelatihan yang pernah Anda ikuti, pengalaman kerja, pergaulan antar sesama, pimpinan Anda, penilaian pribadi Anda, hobi, kepribadian, latar belakang keluarga, dan tujuan karir. Yang pertama, contoh pertanyaan pekerjaan yang dilamar. Mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan tersebut? Yang kedua, apakah pengalaman kerja Anda relevan dengan posisi kerja yang Anda lamar? Yang ketiga, mengapa Anda tertarik dengan jabatan atau posisi pekerjaan tersebut? Yang keempat, jika Anda masih bekerja, mengapa Anda ingin beralih pekerjaan? Yang kelima, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan tersebut? Yang kedua yaitu tentang pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, mata kuliah apa yang paling Anda senangi dan paling Anda benci? Alasannya kenapa? Yang kedua, aspek-aspek mata kuliah apa yang paling menarik bagi Anda? Yang ketiga, apakah kuliah atau pelatihan yang Anda peroleh membantu pengembangan karir Anda? Yang keempat, bagaimana pandangan Anda tentang pendidikan yang Anda peroleh di perguruan tinggi? Yang kelima, apakah Anda merencanakan untuk melanjutkan studi? Lalu pertanyaan yang ketiga tentang latar belakang keluarga. Seperti apa pekerjaan orang tua Anda, apa pendidikan terakhir orang tua Anda, dan bagaimana pendapat orang tua Anda terhadap karir yang Anda pilih? Yang keempat yaitu tentang kepribadian, seperti bagaimana Anda menjelaskan diri Anda sendiri, apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan diri Anda sendiri, dan bagaimana Anda menilai diri orang lain. Yang kelima yaitu penilaian pribadi Anda. Yang pertama, faktor-faktor apa yang paling memberikan kontribusi bagi pengembangan diri Anda. Yang kedua, apa hambatan dalam pengembangan karir Anda. Yang ketiga, apa karakteristik dan kemampuan paling penting yang harus Anda miliki untuk menjadi pemimpin suatu perusahaan. Yang keempat, apa pengalaman kerja yang paling memuaskan atau menyenangkan. Yang kelima, apa pengalaman kerja yang paling tidak menyenangkan bagi Anda. Lalu berikutnya tentang tujuan karir. Seperti apa tujuan jangka panjang bagi karir Anda? Bagaimana Anda dapat mencapai tujuan tersebut? Posisi apa yang Anda harapkan untuk masa yang akan datang? Mengapa Anda merasa cocok dengan posisi tersebut? Lalu hobi dan lain-lain. Apa yang Anda lakukan saat waktu senggang? Ikuti kegiatan sosial masyarakat. Apa Anda tertarik mengikuti kegiatan masyarakat sosial? Apa hobi Anda sukai dan yang paling tidak Anda sukai? Apa perkembangan dunia industri dewasa ini? Apakah Anda tertarik mengaitkan perkembangan dunia industri dengan
perkembangan perusahaan Anda bagi pengembangan produk dan jasa di perusahaan besar? Apakah perlu perusahaan jika ada konsumen? Apabila sebelumnya Anda pernah bekerja, berikut ini beberapa contoh pertanyaan yang sering diajukan dalam wawancara. Pertanyaan-pertanyaan itu antara lain mencakup bagaimana sikap pimpinan Anda terhadap Anda, pekerjaan sebelumnya, pendelegasian, dan pengambilan keputusan. Yang pertama tentang pimpinan Anda. Bagaimana pendapat Anda mengenai atasan Anda? Sebutkan beberapa hal yang menyebabkan atasan Anda memuji atau mengkritik Anda, dan bagaimana atasan memperlakukan Anda pekerjaan sebelumnya, yaitu mengapa Anda ingin meninggalkan pekerjaan lama. Coba Anda ceritakan tugas dan tanggung jawab di perusahaan atau lembaga yang terdahulu. Apa pekerjaan paling menarik yang pernah Anda lakukan, dan apa pekerjaan paling tidak menarik yang pernah Anda lakukan. Lalu pergaulan antar sejawat. Bagaimana pergaulan Anda dengan teman sejawat? Bagaimana kesan Anda bila teman Anda memperoleh promosi jabatan? Apa Anda merasa lebih baik enak bekerja sendiri atau kelompok? Lalu pendelegasian. Bagaimana Anda memotivasi orang lain dalam menyelesaikan tugas mendesak yang tak terduga sebelumnya? Bagaimana perasaan Anda ketika mendelegasikan sebagian tugas dan tanggung jawab Anda kepada orang lain? Lalu pengambilan keputusan. Apa keputusan yang paling mudah dan paling usut yang pernah Anda lakukan? Bagaimana proses Anda melakukan pengambilan keputusan penting, dan bagaimana reaksi orang lain terhadap keputusan yang Anda buat? Slide selanjutnya akan dibahas. Yang selanjutnya yaitu ucapan terima kasih. Setelah selesai wawancara, segeralah berikan ucapan terima kasih kepada pewawancara meskipun Anda merasa kemungkinan diterima bekerja di perusahaan tersebut sangat kecil. Tulislah surat ucapan terima kasih yang sederhana, singkat, dan jelas. Hindari sikap menyombongkan diri atau terlalu percaya diri. Kemudian, akhiri surat Anda dengan suatu harapan untuk memperoleh keputusan sesegera mungkin. Selanjutnya yaitu surat penerimaan pegawai dan surat penerimaan kerja. Apabila Anda telah menerima surat penerimaan pegawai, sebaiknya Anda membuat surat balasan untuk organisasi, lembaga, atau instansi tempat Anda diterima sebagai pegawai baru. Pada prinsipnya, rencana organisasional untuk surat balasan sama dengan surat pemberitahuan kerja. Paling tidak ada 3 poin yang perlu diperhatikan dalam menulis surat penerimaan pegawai atau menerima tawaran kerja. Yaitu yang pertama, menyatakan antusias Anda terhadap tawaran kerja tersebut. Kedua, konfirmasikan kapan Anda datang ke bagian personalia. Yang terakhir yaitu tunjukkan antisipasi terhadap penerimaan tawaran kerja tersebut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Arshigova. D. Surat penolakan kerja. Surat penolakan kerja atau letter declining a job offer adalah merupakan surat yang dibuat oleh pelamar kerja atau mereka yang sudah bekerja tetapi mendapat atau mengharapkan pekerjaan di tempat lain yang lebih menguntungkan atau yang menjanjikan prospek lebih baik daripada pekerjaan yang telah ada. Pelamar kerja yang sudah mengikuti semua bentuk ujian seleksi, baik tertulis maupun wawancara, dapat membuat surat penolakan kerja karena telah diterima bekerja di tempat lain. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Mbak. Penampilan profesional. Menurut Sugiarto, 1999, 18, penampilan adalah bentuk citra diri yang
terpancar dari diri seseorang, sekaligus merupakan sarana komunikasi antara orang yang satu dengan orang yang lain. Berpenampilan menarik merupakan salah satu kunci sukses dalam bekerja, terutama pekerjaan yang tampilan yang dipelajari, bukan kualitas bawaan seseorang. Profesionalisme merupakan hal penting karena ini mempengaruhi keputusan perekrutan, retensi, dan promosi. Pencari pekerja yang profesional dan selalu tampil ceria akan memiliki lebih banyak kesuksesan dalam pencarian pekerjaan daripada seseorang yang tidak memiliki profesionalitas, mempertahankan pekerjaan mereka, dan menunggu untuk dipromosikan ketika mereka telah belajar untuk bertindak secara profesional di tempat kerja. Slide selanjutnya, Mbak. Penampilan profesional antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pertimbangan acaranya. Anda harus selalu berpakaian sesuai dengan acara, baik untuk melamar pekerjaan, hari-hari biasa di kantor, atau menghadiri acara formal. Yang kedua, berpakaian sesuai cuaca. Sama seperti Anda mengganti jenis pakaian berdasarkan musim, kode berpakaian profesional juga sedikit berubah berdasarkan cuaca yang berbeda. Yang ketiga, yaitu ketahui warna yang harus dipakai. Meskipun beberapa kantor lebih terbuka pada skema warna berbeda, secara umum Anda harus memiliki palet warna netral. 4. Perhatikan orang-orang di sekitar Anda. Jika Anda tidak terlalu yakin harus berpakaian seformal atau sekasual apa, cobalah melihat pilihan pakaian orang-orang dalam profesi Anda di kantor Anda atau yang menghadiri acara seperti Anda. Yang kelima yaitu ingatlah untuk melengkapi penampilan Anda supaya tampak profesional. Jika pakaian Anda sangat profesional tetapi kebersihan pribadi Anda kurang atau rambut acak-acakan, kesan keseluruhan penampilan Anda akan merosot secara signifikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa di WA di grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.